Kalau menurut Karika nih sekarang nih, untuk 99 kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan di tokonya dan wajib ya seller-seller ini tahu ya. Maksudnya ini loh yang seringkali teman-teman lupa kalau 99 tuh harus kita lakukan ini. Kira-kira apa nih tips dari Karika? Malam ini kita bakal ngobrolin soal 99 dan ya sebenarnya ringan aja ya teman-teman ya. Boleh curhat, teman-teman boleh ketik juga di question box ya. Mau curhatnya seperti apa? Kita terima curhat ya, boleh. Tapi nggak bisa nyenderan teman-teman ya. Ya, terima curhat. Ya, nah ya. Jadi minggu ini sebenarnya lebih daripada 99. Yang lagi hot itu isunya adalah kenaikan harga BBM pasti ya. Nah, menurut ya, kita langsung tanya ke narasumber kita pada malam hari ini ya. Menurut Mas Didit dan istri ya, apa pengaruhnya kenaikan harga BBM ke dalam daya beli masyarakat, terutama menghadapi 99 dan event nih, dan di tahun ini nih. Dan kira-kira kalau dari Lady by Diana ini persiapan apa yang harus disiapkan gitu secara internal? Oh iya, bingung ya. Jadi kemarin kita kayak sempat gitu ya, sempat kayak bingung gitu. Kenapa bingung? Karena di tanggal 31 itu kan ada isu tuh Om, ada isu BBM bakal naik. Nah, ya. Itu seluruh SPBU mulai dari pokoknya seluruh SPBU yang saya lihat lah perjalanan dari Banyuwangi itu pulang balik ke Sidoarjo, itu seluruh SPBU antri karena ada isu mau naik BBM tanggal 1. Nah, orang-orang udah pada antri, ternyata tanggal 1 nggak naik BBM-nya, ya kan? Kegocek ya. Pada saat tanggal 2, tanggal 3, nggak ada persiapan, nggak ada kabar mau BBM naik. Nah, ternyata naik sore hari. Wah, rame itu langsung. Nah, kalau untuk ngefek apa enggak di daya beli masyarakat, terutama untuk toko kita ya, untuk di Lady by Diana saat ini belum ada efeknya sih. Belum terasa. Ya semoga nggak terasa ya. Semoga nggak terasa efeknya. Jadi mudah-mudahan daya beli masyarakatnya tetap bagus ya. Terus kemudian masyarakat juga tetap diberikan rezeki yang banyak sama yang di atas ya. Terus tetap bisa menghadapi kehidupan sehari-hari tanpa dikasih rasa keluh kesah dan lain-lain. Pokoknya semangat aja, optimis, mudah-mudahan tetap bisa pengaruhnya kecil lah terhadap kenaikan harga BBM. Gitu. Nah, ini menarik banget sih Mas Didit ya. Ini nggak kerasa ya. Ini kenapa bisa nggak kerasa? Apa memang karena target market dari Lady by Diana ini by the way teman-teman, Lady by Diana tuh merek, teman-teman bisa lihat di belakangnya tuh ada daster cantik ya, yang dengan kualitas premium. Nah ya, dengan kualitas premium, ini range harganya mainnya di middle up atau harusnya middle up ya, kalau lihat dari bahan dari ininya ya, middle up ya. Nah, apa karena mainnya di middle up jadi nggak berasa? Dibilang mungkin salah satu penyebabnya karena barusan aja kan naiknya, yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dari yang kemarin Lady by Diana itu selalu kalau ada giveaway atau ada bagi-bagi voucher itu selalu nggak laku Om. Jadi kita giveaway, kuis, bagi-bagi voucher itu selalu nggak laku di kita. Bukan nggak laku, tapi nggak ada yang manfaatin vouchernya. Manfaatin voucher, giveaway selalu nggak ada yang mau. Jadi, tapi tiba-tiba open order langsung, alhamdulillah gitu sold out gitu. Ini heran sekali saya, jadi juga bingung ini yang beli sultan semua tuh kayak gimana gitu. Voucher selalu nggak mau, tapi mereka selalu mintanya beli. Jadi kayak nggak ada giveaway, nggak ada voucher. Padahal kita udah bagi-bagi, kita lihat ya udah pembelian aja gitu. Nggak ada yang ini voucher, nggak ada Bu sama sekali. Oh ya udah, jadi ya udah gitu. Herannya seperti itu. Nah 99 ini
ketika kita kan juga udah berusaha, satu kita ada kenaikan BBM. Jadi 99 ini kita memang menariknya bukan diskon harga, tapi lebih ketika pembeliannya banyak, lebih dari 4 atau lebih banyak dari itu, biasanya kita kasih, bukan biasanya, untuk 99 kali ini kita kasih free tas gitu. Terus kalau pembelian 5 kita kasih free duster, free duster kayak gitu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Mungkin mintanya mereka yang besar seperti itu ya, jadi bukan yang kecil-kecil gitu. Nah, ketika seperti itu, Masya Allah DM itu langsung membrudul, terus membrudul itu membludak. Bahasa Sidoarjo itu membludak. Membrudul ya, brudul. Ya. Membludak. Brudul itu kalau kain tuh kayak brudul gitu, kalau saya bilang. Ngeprul gitu loh, brul gitu. Ya. Ya, lanjut. Lagi-lagi mereka selalu bahasanya, kalau boleh aku order sekarang Kak, aku nggak perlu free-nya. Itu rata-rata seperti itu. Jadi kita bingung sendiri sama. Terus kita pikir itu mereka membludaknya karena free, tapi enggak. Ternyata mereka mintanya langsung order hari ini, nggak peduli besok jam 10, pokoknya order hari ini. Nggak peduli ada free tas atau free duster, kalau bisa ordernya hari ini. Jadi tadi sempat di Shopee kita kan mau agak simple ya Om ya. Jadi di Shopee kita upkan harganya karena biar mereka nggak langsung, kita kasih kayak bundling gitu loh Om. Kita kasih bundling khusus 99. Kita open ordernya itu di 99, padahal biasanya kita antara range tanggal 1 sampai 5. Nah, untuk open order bulan ini kita khusus 99. Nah, akhirnya kita gimana caranya koleksi lama juga tetap laku. Kita pakai cara ini sarannya Pak Om Didit. Jadi kita pakai cara biar koleksi lamanya tetap laku. Karena biasanya kan kita open order range 1 sampai tanggal 5 kan Om. Itu koleksi baru kan harusnya laku. Nah, 99 kan harusnya koleksi lama yang laku nih. Nah, Om Didit kasih saran, nggak apa-apa 99 tetap diadain, tapi ada bundling. Jadi koleksi baru dan koleksi lama tetap laku, sama-sama laku, gitu. Jadi ada bundling seperti saran seminar yang kita kemarin, kita maksimalkan tuh fitur-fitur di Shopee. Jadi paket diskon ya. Terus ada apa lagi? Paket hemat. Combo hemat. Terus ada bundling juga, promo toko. Nah, itu tuh semua kita maksimalkan fiturnya, jadi koleksi baru dan koleksi lama harapannya laku semua gitu. Nah, kita udah mulai up percobaan tes postingannya itu kita upkan harganya jauh dari harga normal. Masya Allahnya itu tiba-tiba ada yang check out, jadi kita bingung lah, ini check out semua kayak mana. Jadi kita terpaksa kita nolkan lagi itu, karena itu sebenarnya harganya harga di luar, harga di atas harga normal kita gitu. Kita karena percobaan tadi untuk ngecek bundlingnya itu tadi, kita upkan harganya biar nggak di order gitu. Tapi mungkin karena terburu-buru atau gimana, mereka pada check out gitu. Waduh, padahal harganya 2 kali lipat dari harga normal. Iya. 1,5. Iya. Setengah kali lipat. Berarti kalian jualnya kemurahan selama ini. Harusnya jualnya 1,5 kali lipat itu. Itulah. Kita kan mikirnya ini streetwear duster ya. Jadi kita kayak kasihan lah Om, emak-emak ya kan. Pengennya kan kita gimana hemat tapi tetap affordable gitu. Ya, alhamdulillah masih bersyukur ya sama Allah masih dikasih seperti itu. Tapi yang saya rasakan dari seminar kemarin tuh, ini bener-bener kita itu kayak main puzzle gitu loh di Shopee ya. Jadi semuanya serba, kita sampai meeting itu karyawan itu sampai, oh ternyata banyak banget ya fitur-fitur yang ini keren banget. Kita jadi mirip-mirip Shopee Mall. Iya benar. Jadi kita ngeklik ini ada bundling ini, paket hemat ini, paket diskon ini. Nah itu kita kayak amazing gitu. Jadi teman-teman langsung bersemangat. Oh, kayak gini ternyata. Jadi 99
harapannya koleksi baru dan koleksi lama sama-sama ludes semua. Amin ya Allah. Wah. Tadi mau ngomongnya cuman harapannya koleksi baru dan lama laku gitu. Enggak, langsung saya duluin. Ludes semua. Gitu Om. Mantap. Berarti walaupun dari banyak isu-isu negatif ya, istilahnya ya BBM naik, daya beli turun dan lain-lain. Ini malah yang terjadi kebalikan ya. Malah dari Lady Badiana ini, dari Om Didit ya dan Kak Diana ini malah sangat optimis ya dengan optimasi fitur-fitur yang sebelumnya tuh kayak nggak dikenal. Ini malah bisa meningkatkan penjualan. Berarti selama ini berjualan di Shopee-nya ini masih belum optimal misalnya ya. Belum optimal. Nah, saya tertarik nih. Tadi bilang ada seminar, ada ini. Sebenarnya kemarin itu ikut apa sih? Ya, mungkin buat teman-teman. Ya. Boleh spill ini kelas rahasia atau apa gitu? Kelas incredible class. Jadi apa namanya? Kan sebetulnya kan Lady Badiana ini punya customer militan di Instagram ya. Iya. Nah, cuman customer di Shopee masih newbie. Nah, di Shopee masih newbie. Hanya sekedar kalau customer Instagram tuh minta, Kak ada Shopee nggak? Nah gitu. Iya. Makanya kita kasih Shopee. Nah, begitu kemarin waktu di Hotel 4 Point ya di Surabaya. Oh iya. Nah, jadi waktu kemarin tanggal 23 kalau nggak salah ya, 23 Agustus. Nah, itu ada pengumuman nih, ada pengumuman banner di Instagramnya Kak Rika. Nah, ada acara marketplace expert. Nah, yang ternyata marketplace expert itu pembicaranya salah satunya Kak Rika, terus kemudian Om Botak sama Om Sugeng. Nah, ini kan kita customer militannya kan di Instagram nih. Nah, itu dia Om Botak tampilin. Kan customer militan kita kan di Instagram, Lady Badiana. Nah, Shopee masih belum militan-militan amat gitu loh. Nah, gimana caranya kita punya customer militan juga di Shopee? Nah, ini kayaknya cocok nih kalau pematerinya Kak Rika, Om Botak sama Om Sugeng. Jebret, daftar 2 orang, join, dan ternyata momennya banyak banget. Ternyata jualan di Shopee itu seasik itu gitu loh. Nah, itu saya nyesel ikut ikut kelas marketing expertnya kalian ini, ikut marketplace expertnya Om Botak, Om Sugeng sama Kak Rika, itu saya nyesel banget. Nyesel kenapa nggak dari dulu ngadain acaranya di Surabaya? Kok nggak dari dulu? Kok baru kemarin? Gitu ya memang baru pertama kali di Surabaya tuh kemarin itu sih Om. Jadi ya memang kita sangat senang banget bisa ketemu sama Om Didit sama Kak Diana juga. Antusiasmenya tuh menurut saya tuh luar biasa sih. Benar-benar kayaknya ingin menyerap semuanya gitu ya. Kayak semangat banget, ketawa gitu, senang. Padahal kan kayaknya 2 hari itu cukup full ya kemarin itu ya. Oh, padat banget Om. Full ilmu, full insight, daging. Nah, full daging. Kalau dari sebelum ikut sama sesudah, ya apa yang sudah dilakukan dan perubahan apa yang sudah ada nih ya. Misalnya tadi kita ngomong penggunaan dari combo hemat ya. Selain itu ada lagi nggak, Om Didit? Jadi gini, awal pulang dari ikut kelas marketplace expert ya, yang pertama saya lakukan seperti saran Kak Rika, ngaudit ya, audit produk. Produk itu kan ada 4 nih, ada produk unggulan, kemudian ada produk yang harus dioptimasi ya, atau produk potensial ya. Kemudian ada produk juga yang
gagal, mohon maaf, produk potensial, unggulan, potensial, kemudian yang ketiga apa Kak? Lupa saya. Produk yang punya traffic rendah tapi konversinya tinggi. Perbaikan. Ya. Gimana? Perbaikan. Produk perbaikan. Nah, perbaikan, betul. Produk perbaikan dan produk gagal. Nah, jadi kita pertama ngaudit nih, produk-produk mana di antara produk kita itu yang jadi produk-produk ininya, produk unggulannya, punya traffic tinggi, konversinya juga tinggi. Kita audit. Terus kemudian produk-produk yang punya konversi tinggi, punya traffic tinggi tapi konversinya rendah. Mana aja? Nah, terus langsung kita kasih ini perbaikannya kayak gimana. Kemudian produk yang punya traffic rendah tapi konversinya tinggi. Nah, itu kita tambahin traffic di situ. Nah, baru kemudian yang produk gagal. Nah, produk gagal ini kita review ulang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini produk kok trafficnya rendah sama konversinya juga rendah. Nah, setelah kita audit produk, baru udah ketemu ternyata permasalahan di Shopee kita ternyata memang lebih banyak konversi ya, konversinya masih kurang. Nah, akhirnya kita buka lagi apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan persen konversinya. Nah, itu semua kita lakukan termasuk menambah traffic ke produk-produk yang tadi konversinya tinggi tapi trafficnya masih rendah, itu kita tambahin lagi. Kita kasih iklan, terus kemudian yang paling kerasa ya, live. Kita jadi rutin live 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Dan kita cek review per minggu live kita, wah ternyata lumayan ini, nyumbang traffic lumayan gede sama lakunya juga banyak gitu loh dari Shopee Live gitu. Nah, akhirnya kita rajin live. Mungkin awal-awal pelan ya, maksudnya yang ngelihat itu nggak seberapa banyak. Tapi di live hari ke-14 kalau nggak salah itu sudah mulai kerasa ya. Udah mulai kerasa live di hari 14 itu yang check out itu sudah mulai lumayan. Nah, paling kerasa signifikan ya setelah audit produk, terus kemudian menggunakan fitur-fitur Shopee untuk datengin traffic yang banyak, baru kemudian Shopee Live ini. Itu paling kerasa di Shopee kita, Om. Salah satu perubahan besar, salah satu yang besar adalah kita memang hire orang khusus untuk memperbaiki semua fitur-fitur di Shopee. Jadi memang kita sengaja hire orang khusus untuk memantau Shopee, perkembangan Shopee selama ini. Jadi kita sama-sama rinci apa aja yang perlu diperbaiki dari postingan, fitur-fitur, ketika ada pengumuman promo toko, semuanya kita lebih aware karena ada orang khusus yang mengamati jalannya Shopee ini, kayak gitu. Apalagi juga iklan kemarin juga luar biasa ya, luar biasa, banyak hal yang nggak kita mengerti tentang iklan. Akhirnya alhamdulillah kemarin ada yang dari materinya Om Sugeng, dari Om Botak juga, kita jadi paham, oh ternyata yang ngakibatin boncos seperti ini, terus yang mengoptimalkan iklan seperti ini. Jadi ya Masya Allah sih, mining kata kunci juga barulah. Banyak sih insight-nya yang perlahan-lahan kita terapkan, dan ini masih banyak loh, masih banyak PR kita yang belum kita terapkan tuh masih banyak. PR-nya banyak banget, tugasnya jadi banyak banget. Intinya sekarang continual improvement terus dari materi-materi yang kita dapatkan kemarin. Nggak bisa instan sih. Nggak bisa instan. Kita ngerasa banget nggak bisa instan, cuman ketika memang dilakukan secara kontinu, memang yang dilakukan secara terus-menerus itu insya Allah mulai kelihatan hasilnya, kayak gitu. Jadi kita salah satu karyawan kita yang ngurusin Shopee itu selalu dirinci. Kita ada berapa postingan ini apakah 9 gambar itu sudah terpenuhi, apakah udah ada videonya, apakah udah ada detailnya. Kita lihat dulu kata kuncinya apa benar. Nah, kita tiap hari selalu kayak evaluasi gitu. Evaluasi, ya. Selalu evaluasi untuk memperbaiki Shopee kita itu. Ya, banyak hal kemarin, Masya Allah.
bener-bener dari Om Botak, Om Sugeng sama Kak Rika itu, ini seminarnya nilainya sebenarnya mantap sih sebenarnya untuk newbie seperti kita ini. Asal kayaknya memang butuh effort, maksudnya butuh effort itu karena sudah berjalan beberapa tahun, jadinya untuk memperbaikinya lumayan effort juga. Gitu. Tapi untuk yang baru tahu itu lebih mudah. Jadi mending kalau memang mau ikut seminar nggak usah nunggu kita udah jauh jalan ini, nggak usah nunggu jalan jauh dulu. Justru sebenarnya harus dari awal kita punya toko atau toko di Shopee itu harusnya udah join dari awal. Itu lebih mudah ya. Yeah. Lebih mudah untuk mengaplikasikan ilmu itu tadi. Kayaknya sih gitu. Nggak tahu lagi. Wow, keren banget ya. Mantap. Ini saya mantap banget. Nah, buat teman-teman yang ingin join, kita sebenarnya buka di Tangerang bulan ini September ya. Sebenarnya 2 hari full, dan bahkan kalau dari feedback yang kita terima katanya malah kurang, mintanya 3 hari. Ya kita juga bingung ya, maksudnya. Itu benar. 2 hari aja kok bisa kurang gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ya sementara masih 2 hari, yang 3 hari masih kita pertimbangkan gimana caranya kita bisa 3 hari ya. Tapi sementara masih 2 hari nih teman-teman ya. Jumat Sabtu full 23-24 September, yang terdekat di Tangerang, lalu bulan depan kita ke Bandung, dan setelah itu November kita akan ke Surabaya lagi. Nah yang sudah diceritakan udah banyak banget ya. Ada 14 materi, biasanya ada mystery guest. Yang di Tangerang kali ini mystery guestnya cukup spesial karena dia adalah artis ya, artis Shopee kalau mau dibilang ya, bener-bener artis ya. Ya akan ngajarin topik apa, ini kali ini beda dengan yang lain ya, belum pernah kita tampilkan kali ini. Jadi mystery guestnya cukup unik dan tentunya sangat akan membantu kalian dalam berjualan online di Shopee. Dan selain itu tentunya ada sharing session, studi kasus bedah toko dan lain-lain ya. Teman-teman bisa cek di Linktree, masih dapat early bird kalau sekarang ya. Dan teman-teman ini kita tunggu ya, karena kalau buat teman-teman yang misalnya bilang, oh kita baru pertama kali jualan, pengen dapet dong, misalnya Kak Rika atau Kak Sugeng atau Om Botak tuh biasanya ngajarnya kayak gimana, oh ya udah, jangan khawatir ya, kita ada ya kelas beginnernya. Nah ini benar-benar beginner, jadi buat teman-teman ya, tapi beginnernya nggak kita ngajarin ini cara buat akun Shopee ya, ini cara nulis produk dan lain-lain, nggak sampai beginner gitu ya teman-teman ya. Ini cara upload produk sih enggak. Tapi beginnernya ini adalah beginner menurut versi kita ya. Kalau teman-teman belum kuasain beginner ini ya, baiknya tunda dulu untuk ikut kelas yang tadi, karena yang kelas tadi adalah master kelasnya ya, kelas yang expertnya. Jadi teman-teman join ya, kita ada minggu depan hari Kamis ini Zoom. Jadi teman-teman dimanapun berada bisa ngikut kita di Zoom. Tinggal ke www.ceritaombotak.com ya. Paket hemat ada ya, 1 orang 100.000, kalau berdua suami istri 150.000, atau ajak partner, ajak temanmu, tinggal dapat combo hemat di sini. Nah, kita praktek juga ya combo hematnya di sini. Beli 2 lebih murah. Ya, teman-teman bisa ke ceritaombotak.com. Nanti bisa kita tunggu ya Kamis depan ya. Oke. Ya. Nah, Om Sugeng, gimana nih Om? Menurut Om Sugeng persiapan 99 ini dari sisi Om gimana? Oke, biasa ya teman-teman, kalau mau kebetulan saya pegang beberapa klien untuk toko dan cukup unik. Ternyata memang seperti yang dikatakan Om Didi tadi, ada beberapa toko yang sepertinya memang tidak terpengaruh dengan isu BBM ya. Jadi ada satu toko yang ini memang malah naik terus ya. Tapi ada satu toko yang memang stuck, dan beberapa toko yang memang stabil aja. Jadi memang mungkin di sini BBM kita nggak pernah tahu nanti pengaruhnya ke depan gimana, tapi memang lebih banyak ke kekuatan dari produk itu sendiri ya. Jadi kembali kalau kita mau campaign besar seperti ini, apalagi H-1, nanti kita hanya tinggal bersaing merebut pengunjung. Jadi kalau teman-teman lihat itu, kalau ada campaign di mall-mall, ada event besar, sebenarnya orang itu sudah nggak lihat lagi untuk produk ini harga berapa dalam tanda petik ya. Tapi bagaimana kemampuan SPG atau marketing mereka untuk yang penting membawa orang itu masuk dulu ke dalam toko.
lihat-lihat banyak produk di sana. Nah, sama kita nanti 99 ini sebenarnya kita ini bersaing menarik pengunjung. Karena nanti pasti yang masuk ke Shopee banyak. Itu macam-macam. Ada yang pemburu diskon, ada yang memang sudah masukkan ke keranjang tinggal bayar, ada yang memang iseng-iseng pengen lihat sih kayak apa. Itu pasti membludak. Nah, bagian kita adalah menarik dia masuk ke dalam toko. Jadi yang dilakukan tadi Pak Didi dan Istria tidak benar, gimana membuat satu promo yang beda dibandingkan yang lainnya, dibanding hari-hari biasanya, jadi terkesan spesial. Saya masih ingat dulu pertama kali Sentro mengadakan midnight sale gitu ya, saya sampai dengan beberapa teman ke kota lain gitu ya, kita penasaran midnight sale itu kayak apa. Waktu itu pertama kali ada di kota Solo ya, sebelum Jogja waktu itu ada. Penasaran kita, midnight sale kita ke kota Solo waktu itu. Nah, benar kalau teman-teman mau lebih menarik, buatlah promo yang memang spesial 99, supaya orang masuk dulu, kuncinya orang masuk dulu. Dan kemudian setelah itu kalau bisa promonya jangan berhenti. Jadi bikinlah promo yang selalu membuat orang itu setiap waktu itu beda. Contoh ya, kalau teman-teman bikin flash sale toko gitu ya, bikin aja itu tiap jam, tapi dengan produk yang beda-beda, dengan promo yang beda-beda. Itu salah satu trik yang biasa saya lakukan. Dan juga jangan lupa, kita kalau sudah seperti ini, kita memang harus optimasi iklan. Karena memang iklan itu salah satu cara untuk menarik pengunjung, dan itu seperti pintu masuk untuk orang masuk dalam toko. Jadi kalau kita nggak ngiklan, ya kita tidak berada di area kerumunan. Jadi Shopee pun tahu, ketika orang masuk, semuanya akan diarahkan pertama kali kepada toko-toko yang paling nggak ngiklan. Jadi teman-teman juga harus ngiklannya ini dioptimasi. Kalau budget hariannya habis, khusus 99 diberanikan. Nah, biasanya banyak yang takut gini, ya ini saya udah 99 nih, budget saya udah habis banyak banget, tapi boncos gitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena biasanya memang hari 99 itu belum tentu langsung mereka pada bayar. Yang penting mereka sudah buat pesanan, bayarnya besoknya. Itu pasti nanti hari kedua, hari ketiga masih banyak yang order. Jadi yang penting prinsipnya bagaimana kita rebutan pengunjung nanti jam 12 malam. Ya, jangan tidur jam 12 malam, sekaligus belanja, sekaligus lihat toko kita masing-masing. Kayak gitu sih, Om. 3,5 jam lagi ya. Jadi buat teman-teman online seller sejati ya, jangan tidur malam ini ya. Naikin bid iklannya. Buka dashboard belanja. Itu kan. Belanja yang baru pada bakar duit, kita harus belanja juga. Dapat barang murah. Dijual lagi boleh. Mumpung murah ya. Iya, mumpung murah, jual lagi boleh. Dropshipper jangan tidur, cari barang. Lanjut ya Om kalau orang Islam. Iya. Nah, kalau menurut Karika nih sekarang nih, untuk 99 kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan di tokonya, dan wajib ya seller-seller ini tahu ya, maksudnya ini loh yang seringkali teman-teman lupa kalau 99 tuh harus kita lakukan ini. Kira-kira apa nih tips dari Karika? 99 tuh kan campaign yang lumayan besar ya teman-teman. Udah 99 bakal ada 11-11 dan 12-12. Istilahnya tuh kayak 99 tuh testingnya buat 11-11 sama 12-12 gitu. Makanya ya harus serius buat nyiapin si 99 ini. Soalnya kalau 99-nya berhasil ya tinggal kita copy paste si strateginya ke 11-11 sama ke 12-11. Gampang banget. Tapi kalau kita 99-nya aja ngasal, ntar 11-11 sama 12-12 kita masih ngeraba mana sih produk yang harus kita diskonin, mana sih produk yang harus kita flash selling, deko tokonya harus kayak gimana, dan seterusnya sih. Makanya ya harus serius nih nyiapin si 99 gitu. Satu, dekorasi tokonya nih dibikin menarik lah gitu. Gimana caranya supaya orang yang masuk ke dalam toko kita kasih penawaran dan jangan lepasin dia gitu. Udah lihat paling atas ada banner cakep, terus kan di bawahnya ada lagi nih, di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, sebanyak-banyaknya sampai ya orang nggak bakalan lepas dari toko kita gitu. Dan kita juga bisa naruh produk-produk yang hot di sono ya kan, makanya bikin promonya yang menarik lah gitu. Terus udah gitu bikin vouchernya juga yang menarik dan tampilkan di dekorasi toko kalian gitu. Misalnya ya, karena ini kan 99, ya bikinlah vouchernya kayak belanja 99.000 gitu kan, terus diskonnya 9.000, kan asik gitu. Atau belanja 90.000 diskonnya 9%. Ya kan kerasanya kayak gile 99 banget gitu kan. Nah makanya kenapa? Diskon 99% gitu. Mumpung 99. Itu gue belanja langsung. Ya, tapi ya, sharingnya. Besok gulung tikar Om.
Tapi ya ada seller-seller yang mall gitu ya teman-teman, yang kayak gitu ya, promo-promo yang ajaib tuh sebenarnya ada sih. Dan kalian sebenarnya ya rahasianya sih pilih produk gitu. Ada seller-seller yang besar, yang bahkan mall gitu ya, yang aku nih jujur ya mau jualan, mau jualan lagi, mau beli sepatu ya kan. Sepatunya tuh diskon 40% teman-teman. Sorry, 60% teman-teman. Nah, kalau beli 2 diskon lagi 40%. Jadi hitung dah diskonnya berapa. Itu besar banget gitu. Dan ya ayo kita jualan. Ayo kita belanja gitu kan. Terus jual lagi ke teman. Ya tapi maksudnya diskonnya menarik banget gitu kan. Si seller untung nggak? Ya mungkin masih untung sih, secara dia seller besar kan. Nah tapi promonya dibuat sangat-sangat menarik sampai aku belanja bukan buat diriku sendiri, tapi aku belanja buat temanku gitu. Atau ngajak teman buat ayo joinan kita belanjanya 2 piece supaya dapat diskon 60%-nya itu. Makanya segokil itu sih. Makanya kalau misalnya kita punya strategi, terus kita tahu nih kenapa kita diskonin 60%. Oh iya, supaya si pembeli kita itu jangan belanjanya buat diri sendiri, tapi belanjanya buat duaan gitu kan. Jadi at the end toko kita bakal ramai banget karena satu orang bawa temennya lagi, temennya nggak mau belanja, dia cari lagi temen supaya belanjanya 2 piece gitu kan. Dia ramai sih gitu. Banyak sih strateginya Om. Jadi kalau aku ya pilihin produknya benar-benar kayak si ini produknya bisa diapain nih supaya laku gitu kan. Terus stok ya, stok. Aduh ada beberapa produk yang sampai hari ini kayak aku sayang banget ya, soalnya ada penjualannya banyak tapi dari UMKM-nya gitu dia nggak bisa produksi sebanyak itu. Jadi ya sayang banget sih, yang kayak gitu biasanya udah nggak aku diskonin karena aku sendiri udah nggak bisa memenuhi penjualan yang normal sih. Nah sekarang ada 99 ya udah yang itu nggak usah didiskonin. Tapi kalau misalnya si UMKM-nya bisa gitu kan, atau si suppliernya bisa ngasih ke aku, ya aku diskonin cukup lumayan supaya kayak orang datang ngerasa bahwa itu diskonnya wow gile banget nih, buat satu produk aja gile banget. Dan biasanya kalau di Shopee kan orang nggak belanja cuma 1 piece, biasanya dia belanja kayak belanja produk ono, terus produk ini, belanja produk ini, akhirnya satu keranjang tuh banyak banget gitu. Apalagi kita kasih tadi yang tadi tuh combo hemat atau paket diskon, cakep lah. Nah mengenai combo hemat dan paket diskon itu sebenarnya fitur apa sih Kak Rika? Ya tadi kita sebutin combo hemat. Apa ini sama kayak di McD ya? Ada combo hemat ya? bener. Jadi kalau misalnya kita belanja burger kan harganya 50.000 kan, tapi kalau misalnya belanja burger plus apalagi tuh kentang plus Coca-Cola jadi harganya 70.000. Ya mending beli yang 70.000 udah komplit semua kan daripada belanjanya satu-satu gitu. Padahal kadang kita nggak mau beli Coca-Colanya ya, atau nggak mau beli kentangnya, tapi karena berasa lebih murah kita beli ya, dan akhirnya kita spend duitnya lebih banyak daripada kalau cuma beli burger ala carte doang ya. Iya dong. Sering kejebak kita sebagai customer tipuan marketing sih ya. Karena kita nggak mau rugi. Iya, nggak mau rugi kan. Sering belanja yang kita nggak butuh sih karena ada promosi. Nah kita sebagai seller ya kita bikin seperti itu juga promosinya buat calon-calon pembeli kita. Nah, oke. Kita kembali lagi ke Om Didit dan Kak Diana ya. Nah, saya sebenarnya tertarik banget tadi kan dari Lady by Diana juga udah centang biru. Ya keren sih, keren banget ya. Terus juga di Shopee-nya, di Instagram-nya, di sosial media juga pasti tuh udah banyak follower yang diehard, yang pasti tadi tuh ya, nggak usah nunggu diskonan aja, mau beli hari ini ya, tanpa pakai diskon itu pasti udah cinta mati banget sama brand yang memang kalian dirikan gitu ya. Jadi itu sebenarnya udah keren banget. Tapi kenapa ya udah sekeren gitu masih mau ngelirik ke Shopee? Nah dan apa sih ceritanya sampai akhirnya tuh kepikiran oh ya kita harus ngembangin Shopee ini ya? Apa memang ada kisah di balik itu atau seperti apa? Silakan Om Didit. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kita ini punya customer militan di Instagram. Nah, tapi kita belum punya customer yang, tapi customer kita di Shopee itu belum militan-militan amat gitu loh. Yeah. Nah, untuk itu gimana caranya kita ngebuat
customer di Shopee ini menjadi militan ke kita. Nah, jadi gitu, memilitankan customer di Shopee intinya. Karena kan orang rata-rata buka aplikasi Shopee dalam keadaan mereka itu udah siap belanja gitu, Om. Yeah. Nah, beda dengan di medsos, ya kan? Kayak kita komporin dulu dengan konten, terus kita komporin dulu dengan apa, tips and trick atau review atau apa gitu kan. Nah, sedangkan di Shopee, orang masuk Shopee kan memang udah siap belanja ya. Nah, kenapa nggak orang yang udah siap belanja masuk ke toko kita, nggak sekalian mereka harus kita paksa untuk check out gitu. Nah, kalau kemarin Om Sugeng itu bilang berjuangnya harus lebih keras gitu loh. Masuk ke baca judul, ngeliat foto, ada keinginan untuk keluar. Nah, gimana caranya ada sesuatu hal lagi yang membuat dia, oh kayaknya harus ngeliat bawahnya nih, kayaknya harus ngeliat bawahnya nih, sampai dia ngeklik tombol keranjang, dan nggak hanya tombol keranjang aja yang diklik, tapi bayar sekarang. Nah, gitu. Berarti ada sebuah journey-nya ya, dari mereka tuh masuk sampai ingin check out dan nggak stay menuhin keranjang Shopee-nya doang ya. Dan ini pentingnya event 99 ini, supaya semua yang ada di dalam keranjang mereka, terutama brand kita dari toko kita, di check outin semua ya nanti jam 12 malam. Betul, Om. Amin. Mudah-mudahan semua sih. Mudah-mudahan semua habis. Semua. Iya. Karena apa? Kebetulan di event 99 ini, selain kita ngadakan, selain kita kasih beberapa promo menarik, terus paket diskon dan combo hemat, kita juga launching September Collection. Memang kita tepatkan di tanggal 9 September. Di event 99 ini. Karena kan di Lady by Diana itu setiap bulan, kita selalu launching koleksi baru. Setiap bulan. Nah, kadang-kadang ada 20 model, kadang-kadang ada 15 model, ada 26 model gitu. Nah, khusus untuk September ini, karena gaungnya di TV, di YouTube, di medsos semua ya, itu kan Shopee terutama, itu kan 99. Bahkan sampai, kalau nggak salah disiarkan di TV kan besok itu. Nah, saking tingginya antusiasme masyarakat terhadap 99, dan Shopee sendiri pun juga ngiklan sebegitu besar, kenapa nggak kita barengkan aja gitu loh. Kita ngeluarin koleksi baru untuk koleksi September, kenapa nggak kita kasih di 99 sekalian. Nah, nanti dari situ ada strategi juga biar produk koleksi lama yang masih ada sisa-sisa sedikit gitu ya di etalase, itu biar sekalian diangkut sama customer gitu. Bu, boleh dong di-spill ini produk yang dijual dari Om Didit seperti apa, dan koleksi Septembernya, kalau mungkin kalau ada di display di belakang boleh dikasih lihat ke teman-teman, siapa tahu mereka perlu ya, dari ibu-ibu yang nonton nih ya, ibu-ibu online seller atau dari teman-teman ya yang ingin belanja buat istrinya ya. Boleh nih, ini kelebihannya apa, harganya seperti apa jadi juga. Jalan dong Om aku dulu. Iya, sekalian live kita ini. Ya. Sekalian live. Ini kayaknya udah sering nih dari ininya nih. Wah. Brudul ya, ini brudul nih, pasti brudul. Mungkin Om Botak sama Om Sugeng kalau berminat untuk istrinya ya kan. Jadi, ini salah satu sleepwear kita. Jadi ini kayak duster tapi semi seksi. Kalau Lady by Diana itu duster seksi tapi masih ramah. Kalau mertua datang itu masih bisa. Oh, mantap. Kalau ngambil paket keluar masih boleh nggak? Ada yang kurir nganter barang gitu, ambil paket pakai itu boleh? Ini kalau nggak berjilbab aman aja Om. Nah. Aman ya, aman. Ya. Jadi masih aman. Nah, kalau kayak gini kan dia bahannya kita premium. Ini bahannya nggak ada di tempat lain. Jadi ini bahan kapas. Tapi bisa di mesin cuci. Kan mama kan biasanya butuh yang simple ya. Nah, jadi ini aman. Bahannya kapas, adem banget. Tapi masih bisa di mesin cuci. Jadi ini nggak bakal robek, nggak bakal rusak. Tuh. Desainnya juga ini eksklusif dari kita sendiri. Nah,
ya kan? Karika pasti tahu lah fashion ya kan, ini nggak ada kayaknya di tempat lain. Nah, jadi kelebihan Lady by Diana adalah desain memang kita eksklusif. Kita biasanya memang referensinya dari brand-brand luar negeri ya, dari brand-brand ternama di mall, tapi biasanya kita modifikasi. Karena saya berjilbab, jadi pengennya itu di rumah itu agak fashionable gitu. Biar nggak kesannya pakai daster udah lurus aja gitu kan, bosen ya suami. Jadi pengennya yang agak fashionable ala-ala Korea gitu kan. Jadi nggak pakai daster asal daster, bukan bermaksud gimana ya, cuman masa iya batikan terus kan kadang bosan. Nah, sekali-kali pengen yang agak fashionable. Nah, sepertinya suara emak-emak seperti saya ini banyak, Om. Sehingga alhamdulillah gitu, mereka sadar bahwa sesekali perlu di rumah itu fashionable seperti ini, menghargai diri. Kadang harga segitu mereka masih worth it banget gitu, rebutan, karena mereka tahu cara menghargai diri seperti ini caranya, kayak gitu. Wah, tapi menarik banget sih, karena tadi kan konsepnya daster ya, tapi waktu saya lihat dari belakang kok kayaknya kayak gaun gitu ya. Ini waktu dilihat juga kayak baju pergi ya kan. Ini unik sih benar-benar konsepnya, dan ini kayaknya menciptakan satu ceruk pasar baru, niche market ya, daster tapi bukan daster ya istilahnya ya. Dan dengan bahan yang premium ya, tadi renda-rendanya juga kelihatannya itu cukup ya, kelihatannya mahal gitu ya. Jadi kalau mau dijual dengan harga berapa ini besok promonya? Ini 235.000, 235.000, tapi besok ini akan ada bundling 9% plus 9%. Jadi kalau beli 1 9%, beli 2 plus lagi 9%. Itu di Shopee? Di Shopee. Oh, bisa ya menciptakan bundlingnya tuh, beli 2 diskon 9%, beli 3 tambah lagi 9%. Yang produk lamanya yang kita diskon 9% dulu, ketika mereka bundling akan nambah lagi 9%. Wah, keren tuh, canggih-canggih. Mereka kan seringkali beli lebih dari 3. Jadi ketika beli 3, alhamdulillah tadi ada fitur lagi dari Shopee yang itu plus hadiah, gift. Nah, itu dapat tas. Jadi combo hemat. Jadi kita pakai fitur untuk combo hemat seperti itu. Jadi beli 4 dapat tas, beli 5 dapat dasternya gratis. Ada satu daster yang itu untuk pembelian 5 pieces dapat daster gratis seharga 175.000. Gitu. Berarti secara psikologis itu kelihatannya murah sekali. Kenapa, Om? Demi 99. Wah, demi 99 ya. Iya. Langsung aku masukin keranjang nanti. Nah, tapi secara psikologis kelihatannya murah sekali sih. Udah dapat diskon, daster gratis, dapat tadi hadiah tas juga. Itu secara psikologis bagus sekali sih, Om, itu caranya. Iya. Jadi seringkali memang customernya Lady itu mungkin kalap ya, Om. Seringkali kalap. Jadi dapat ini modelnya juga bagus nih. Ini modelnya ini ada yang komen nih dari Marisa Effendi. Aku langganan Lady by Diana. Pasti check out dari malam. Keren banget emang setiap koleksinya. Mantap. Terima kasih. Mantap. Ada followernya. Nah, kayak gini ini gratisannya, Om. Gratisannya nggak kayak toko lain yang asal kasih gratisan. Ini bagus banget. Jadi ini seharga 175.000, lebar, ya kan? Dan ada lace-nya juga. Wow, keren. Iya. Keren seperti ya? itu, Om. Dari kemarin saya tuh sebenarnya bingung sih, Om. Om bilang kan jual daster kok harganya 200.000 ya kan? Habis itu kok laku gitu ya. Yang lain jual daster ada yang harganya 10.000 di Surabaya kan, daster. Daster ini kok jual 10 kali lipat, 10 kali lipat lagi ya. Ini mau 12.000, ini jual 20 kali lipat kok masih laku. Tapi ternyata memang offernya dan dari brandingnya tuh memang cocok sekali sih ya. Keren banget sih kalian. Om Dini dan itu tuh punya brand yang super keren. Ini brand lokal yang keren. Ya. Itu berdasarkan pengalaman sih, Om. Jadi pada saat itu pernah ya
istri ini beli daster. Ya di Shopee juga, dasternya murah. Harga-harga sekitar 30-50-an gitu. Nah begitu beli, memang lucu ya, bagus gitu. Tapi besok dipakai, itu langsung kayak bunyi crack gitu. Waduh, masa sobek gitu loh. Om Didit pelan-pelan dong, Om. Gimana? Om Didit pelan-pelan. Jangan sampai robek. Om, ini Kamis loh, Om. Enggak ya. Jadi itu pengalaman. Jadi pertama kali beli, besoknya tuh udah sobek gitu loh. Memang murah sih, sobek. Waduh, gini amat beli daster ya kan? Terus kemudian yang kedua, beli daster kan agak ini nih, udahlah Parno. Nah terus kan memang istri ini kan kalau pas di luar berjilbab nih, tapi kalau di dalam harus tampil yang wow dong, iya kan? Harus yang wow, yang hot gitu kan. Nah, kita pernah beli lingerie. Nah, lingerie pada saat kita pakai di rumah orang tua, aduh nggak banget kan? Jadi nggak mungkin keluar kamar gitu loh. Seterbuka itu dilihat sama orang tua atau dilihat sama mertua. Waduh, ini nggak salah nih pakai lingerie kayak gini. Nah, jadi karena itu akhirnya kita punya tagline ya, seksi tapi tetap sopan di depan mertua. Oh, mantap. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita ciptakan produk ini. Jadi ada di antara customer kita itu, waduh, kalau dressnya lady sih, dasternya lady sih, bojoable. Bojo itu kalau bahasa Jawanya itu suami gitu loh. Bojo friendly. Suami friendly, wah. Iya, suami friendly gitu. Wah, dasternya lady ini bojo friendly nih ya gitu. Sampai. Wow, keren. Ya, keren banget ya. Nah, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ya. Ternyata ngobrol sama kalian tuh Om Didit sama teman-teman ya. Ini 1 jam juga kurang nih kayaknya ya. Tapi ini ilmunya daging banget ya. Karena tadi kita banyak belajar ya soal menciptakan sebuah produk itu dari kelihatannya dari pengalaman pribadi ya. Jadi memang produknya itu benar-benar menjiwai produknya ya. Dan saya melihat dari gaya mereka sharing ya, tadi kan dari Kak Diana juga sharing mengenai cara jual bajunya. Ini benar-benar dia tuh punya suatu keyakinan kalau memang produk ini tuh layak dijual dengan harga segini dan memang memenuhi kebutuhan dari pasar. Nah, teman-teman kalau udah punya produk yang bagus gitu dan udah punya follower yang die hard ya, dan selama ini cuma pakai Shopee cuma sebagai tempat check out, sayang ya, karena tadi Om Didit bilang ternyata orang di Shopee itu udah siap beli ya, selama ini cuma ku jadikan tempat check out ya, padahal pasar di Shopee itu gede banget ya. Jadi udah siap beli, antara mau beli produk yang lain atau produk kita pilihannya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa manfaatkan itu dengan baik ya, terutama pada waktu event dan pada waktu ini bentar lagi ada 10-10, 11-11, 12-12 ya, ini akan ketinggalan kereta ya. Nah, kayaknya teman-teman di sini sekali lagi teman-teman boleh ya, kita akan ada kelas Shopee beginner class ya. Ini minggu depan teman-teman bisa ke ceritaombotak.com, tinggal check out ya, 100.000 untuk 1 orang, atau paket hematnya bisa ajak partner, bisa ajak teman, bisa ajak tetangga juga bisa ya, asal jangan ajak istri orang ya teman-teman ya. Ini 150.000 dan bisa dapat 2 ya, kecuali istri orangnya partner ya. Kalau teman-teman bisa ikut juga. Kalau yang udah expert bisa ikut marketplace expert class. Bulan ini ada di Tangerang tanggal 23 sama 24. Ini adalah workshop 2 hari. Bulan depan di Bandung dan berikutnya kita ke Surabaya. Jadi kita ada di 3 kota. Teman-teman bisa klik pendaftaran di linktree/MEC Marketplace Expert Class Shopee, dan itu tinggal DM aja antara saya, Karika, atau Om Sugeng. Thank you banget buat Om Didit dan Kak Diana. Ya, semoga 3 jam yang tersisa ini boleh dikulik-kulik lagi ya Shopee-nya. Mungkin masih ada iklan yang harus dioptimasi, bit-bit yang harus masih dinaikkan ya. Masih harus balasin chat supaya mereka cepat-cepat check out dan belanja pada waktu jam 12 nanti. Buat Karika dan Om Sugeng juga thank you yang udah hadir malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini ada 82 orang saat ini. Semuanya toko Shopee-nya nanti malam ya, mulai dari jam 12.00
rame semuanya ya. Amin ya teman-teman. Kita walaupun dari segala berita negatif kita tetap kuat ya, tetap kuat. Ulik, harus berusaha, harus semangat ya, karena kalau bukan yang kita yang semangat, siapa lagi yang semangat ya. Ya. Betul. Ya, Om Sugeng, Kak Rika mungkin mau ada kata closing, silakan. Rika, silakan. Saya duluan. Oke, jadi teman-teman jangan tidur. Ikutan jaga diri yuk bareng-bareng sampai jam 2 malam ntar. Kenapa? Karena banyak buyer, ya banyak pembeli di luar sana yang tahu banget yang namanya midnight sale itu gila-gilaan diskonnya. Dan bukan cuma brand besar ya, mereka tuh kan mau belanja berbagai macam barang, termasuk saya ya, dari sepatu. Tadi kan mau belanja sepatu, terus udah gitu mau belanja bajunya Om Didit, terus udah gitu mau belanja sampo, sabun, tisu, makeup. Jadi banyak banget ya. Jadi dan saya nungguin jam 12. Kenapa? Karena jam 12 itu diskonnya kan spesial. Beda sama ntar jam 8 pagi gitu. 8 pagi ada lagi diskonnya, tapi jam 00 tuh spesial. Dan kadang-kadang kita nggak dapat diskon yang di jam 00 itu kalau kita tidur gitu loh. Baru besok belanja. Aduh itu kehilangan momen. Makanya kita juga sebagai seller juga tetap harus jaga toko kita dong. Jawabin chat ya kan. Terus udah gitu kalau misalnya vouchernya habis top up. Kalau biaya apa namanya tuh, iklan Shopee-nya habis juga top up ya kan. Bisa pakai kode voucher kita. Ada kode vouchernya Kak Sugeng, ada kode vouchernya aku, ada kode vouchernya Om Botak biar tambah hemat ya kan. Terus udah gitu liatin juga dashboardnya seberapa banyak sih peningkatan omsetnya. Kalau masih loyo berarti kita kalah sama toko orang gitu kan. Toko orang rame, kenapa punya kita masih loyo? Ya boost lagi, kasih lagi promonya tuh, ganti lagi tuh harga, ganti lagi tuh macem-macem lah, bikin flash sale tokonya, live lagi dan seterusnya. Pokoknya kita lihat tuh si dashboardnya tuh kita kurangnya di mana. Bahkan kalau misalnya kita rame, kita harus cek stok kita cukup apa enggak. Jangan sampai jam 12 siang udah habis ya kan, terus besok-besok kita nggak jualan. 99 ini kan 3 hari ya, jadi cukup panjang eventnya. Kalau habis di hari ini masih ada besok dan lusa gitu. Jadi siapin lah, misalnya sisain 2 lusin nih. Kalau udah 2 lusin, sisanya tetot langsung order. Kring ya kan. Nah, supaya besok bisa jualan lagi gitu ya. Ku harap sih teman-teman semua jualannya makin meningkat, apalagi di 99 ini ya, ludes ludes gitu. Amin. Amin. Ya, Om Sugeng mungkin mau nutup Om sekaligus. Oke. Teman-teman, kalau saya pribadi sih percaya bahwa setiap orang ada rezekinya sendiri-sendiri ya. Dari pengalaman saya, terkadang setiap orang memiliki aha moment ya, kayak tadi Mas Didit bilang ya. Dan saya jadi ingat tahun lalu ada salah satu klien saya yang aha momennya adalah di 99. Jadi dia jualan itu sepanjang tahun tuh rasanya berat banget. Kenapa kok nggak naik-naik? Nah kemudian dia melakukan segala hal dan di 99 dia naik. Waktu itu dia senang banget karena itu adalah omset tertingginya. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Sepanjang tahun akhirnya omset tertingginya adalah di 12. Nah, jadi apapun nanti yang teman-teman dapatkan ya, kalau saya pribadi sih kita realistis ya. Nanti 99, mungkin teman-teman ada yang banjir order, ada yang biasa. Nah, yang banjir order, oke, dilanjutkan, silakan. Mungkin itu adalah buah dari apa yang sudah teman-teman tanam selama ini, kerja keras, dengan tim, dan sebagainya. Tapi yang belum, saya sarankan juga jangan menyerah, karena waktu tiap orang berbeda. Ada yang momennya di 11, 12, bahkan mungkin tahun depan. Tapi yang penting di sini yang ketika kita bisa mendapatkan aha moment adalah ketika kita tidak pernah berhenti. Nah, kalau teman-teman nanti 99 nanti nggak sukses, kemudian menyerah dan merasa, wah berarti produknya nggak bisa, teman-teman lain kok pada suksesnya nggak bisa, nah disitulah memang teman-teman tidak bakal mendapatkan aha moment. Jadi, realistis apapun yang terjadi nanti malam, kalau teman-teman dapat, syukur. Kalau belum, usaha lagi, karena setiap orang aha momennya tidak selalu di campaign besar. Ada banyak hal yang kemarin terakhir, seperti Mas Didit bilang, klien saya aha momennya di Shopee Live. Shopee Live menyelamatkan segalanya bagi dia. Beda-beda. Yang penting teman-teman jangan berhenti dan selalu berusaha dan tetap semangat. Itu. Tetap semangat. Thank you buat Om Didit dan Kak Diana, Kak Rika, dan Om Sugeng. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah join live kita selama 1 jam terakhir ini. Semangat semuanya ya. Ingat kata Rika tadi,
begadang, jangan tidur malam ini. Oke, sampai jumpa di live kita berikutnya. Semangat semuanya, Stellar Online Indonesia. Bye-bye. Makasih. Thank you Mas Didit, thank you Mbak Diana, see you. Thank you Kak Diana. Juga Om Botak. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class. 2 hari ini keren banget. Terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.